regulasi manusia itu terdiri atas sistem saraf, hormon, dan sistem indera. Dalam sistem saraf itu dia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Mungkin ini sering didengar pada materi sebelumnya atau mungkin baru dengar tentang sistem saraf yang terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nanti kita akan membahas tentang apa itu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kita lanjut dulu tentang sistem regulasi manusia ini. Sistem regulasi manusia itu terdiri atas hormon tadi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kalau sistem indera itu dia terdiri atas penglihat atau mata, pendengar atau telinga, rasa atau peraba atau kulit, pembau atau hidung, dan pengecap atau lidah. Baik adik-adik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem saraf. Semua penyebab terjadinya perubahan dalam tubuh atau bagian tubuh disebut rangsang. Alat yang mampu menerima rangsang dinamakan indera atau reseptor. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh, misalnya berupa bau, rasa, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, dan gaya berat. Indera yang mampu menerima rangsa dari luar tubuh disebut reseptor luar atau eksteroseptor. Eksteroseptor ini ada di luar. Rangsangan dari dalam tubuh sendiri dapat berupa rasa lapar, kenyang, nyeri, dan kelelahan. Indera penerimanya disebut reseptor dalam atau interoseptor. Pertama kita akan bahas tentang sel saraf atau neuron. Kesatuan struktural dan fungsional sistem saraf disebut neuron. Neuron tersusun atas badan sel saraf, serabut-serabut saraf, dan selubung-selubungnya yang di dalamnya terdiri atas dendrit dan yang kedua itu akson. Dan yang kedua kita akan membahas tentang prinsip penghantaran impuls. Impuls atau rangsangan yang diterima oleh neuron sensori dihantarkan melalui sel saraf dan sinapis. Sinapis merupakan titik pertemuan antara ujung neuron yang satu dengan yang lainnya. Dalam penghantaran impuls ini terdiri atas yang pertama itu penghantaran lewat sel saraf. Jika tidak ada rangsangan neuron dalam keadaan istirahat, muatan listrik di luar neuron adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Yang kedua, penghantaran lewat sinapis. Sinapis adalah penghubung yang mengendalikan komunikasi antar neuron. Yang terdiri di dalamnya itu struktur sinapis. Nanti itu kita akan bahas tentang gerak refleks. Seringkali kita mendengar kata refleks. Gerak refleks ini disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Misalnya jika kaki kita menginjak paku, secara otomatis kita akan menarik kaki dengan cepat atau berteriak. Refleks juga terjadi saat kita membawi makanan yang enak dan keluarnya air liur tanpa kita sadari. Itu gerak refleks. Yang gerak refleks ini dia seperti gerak tanpa sadar. Gerak refleks berbeda dengan gerak biasa karena rangsang tidak diolah di otak terlebih dahulu. Gerak refleks terjadi melalui jalur lengkung refleks yang memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama itu reseptor, tempat terjadinya stimulus. Yang kedua saraf sensori, meneruskan impuls aferen ke sistem saraf pusat. Yang ketiga pusat integrasi. Pada lengkung refleks sederhana, pusat integrasinya dapat hanya berupa satu sinapis
antara neuron sensori dan neuron motor. Yang keempat itu neuron motor, bukan motor ya, tapi neuron motor, menghantarkan impuls eferen dari pusat integrasi ke organ efektor. Itu penjelasan dari gerak refleks. Berikut kita akan membahas tentang susunan sistem saraf. Sistem saraf adalah tubuh, dapat dibagi menjadi sistem saraf pusat atau sentral dan sistem saraf tepi atau periferi. Baik adik-adik, di sini ibu akan menampilkan sebuah video tentang susunan sistem saraf. Jadi saya berikan waktu adik-adik untuk menonton video yang ibu tampilkan ini. Mohon disimak dan baik ya, ibu akan tampilkan dulu videonya. Setelah kalian nonton, nanti kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Tetapi masih di sistem regulasi. Saya persilakan adik-adik untuk menonton dulu. Baik adik-adik, karena kalian sudah menonton tadi, berikut kita akan membahas tentang sistem hormon. Hormon berasal dari kata humain yang berarti menggiatkan atau memacu. Hormon dibentuk pada suatu kelenjar, akan tetapi menunaikan fungsinya di tempat lain. Di dalam tubuh, hormon berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, keseimbangan internal, reaksi terhadap stres, serta tingkah laku. Hormon dikeluarkan sebagai respons atau rangsangan saraf secara langsung pada kelenjar yang cocok. Contohnya sekresi adrenalin dari medula adrenal terjadi karena stimulasi dari sistem saraf simpatetik atau karena adanya substansi tertentu dalam darah, diantaranya
sebagai berikut. Yang pertama, hasil-hasil metabolisme, contohnya lepasnya insulin dari pankreas distimulasi oleh tingginya glukosa dan darah. Berikut hormon lain yang disekresikan oleh lobus anterior kelenjar pituitari. Yang berikut kita akan bahas tentang kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak. Ya, kelenjar hipofisis itu terletak di dasar otak, di bawah hipotalamus. Ukurannya kurang lebih sebesar kasar hertz. Kelenjar ini terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus anterior atau paling depan, lobus intermedia yaitu paling tengah, sedangkan terudimenter dan lobus posterior itu paling belakang. Meskipun berukuran kecil, hipofisis memegang peranan penting dalam koordinasi kimia tubuh sehingga disebut master of plans. Dalam kelenjar hipofisis ini dia terdiri banyak kelenjar. Yang pertama itu ada yaitu kelenjar hipofisis anterior, ada kelenjar hipofisis posterior. Adapun kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di otak bagian atas. Kelenjar ini mensekresikan melatonin, suatu hormon yang berasal dari serotonin. Konsentrasi melatonin di dalam darah naik dan turun sesuai siklus harian. Sedangkan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, yaitu kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jantung dan terdiri atas 2 lobus. Kalau gondok itu biasanya di bagian sini ya, ke tenggorok. Hormon terpenting yang disekresikan kelenjar tiroid adalah tiroksin. Yang berikut kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar ini menyekresikan hormon yang dinamakan parathormon atau PTH. Kelenjar anak gondok terdiri atas 4 sel kecil yang menempel di permukaan belakang kelenjar tiroid. Peranan hormon ini adalah untuk metabolisme kalsium, Ca2+ dan fosfat BO4 3+. Yang berikut kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar penyimpunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang keenam itu kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal adalah 2 struktur kecil yang terletak di atas tiap ginjal. Kelenjar ini kaya akan persediaan darah. Secara anatomi dan fungsional, kelenjar itu terdiri atas 2 bagian yang berbeda. Bagian luar disebut korteks adrenal dan bagian dalam disebut medula adrenal. Yang ketujuh itu kelenjar Langerhans atau pankreas. Pulau-pulau Langerhans adalah sekelompok sel yang tersebar di seluruh pankreas dan kaya akan pembuluh darah. Yang kedelapan itu kelenjar kelamin. Testis merupakan kelenjar kelamin laki-laki yang mengandung sel Leydig. Sel Leydig menghasilkan hormon esteron yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Misalnya suara yang menjadi besar, dada bertambah bidang, tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu seperti kumis, janggut, dan cambang. Di samping itu, testosteron juga mempengaruhi proses spermatogenesis. Berikut kita akan bahas tentang alat indera. Di dalam tubuh manusia itu terdapat bermacam-macam reseptor untuk mengetahui rasa-rasangan dari luar atau disebut juga eksteroseptor. Di sini kita akan bahas tentang alat indera. Nanti ibu akan menampilkan di sini dengan video. Nanti di situ akan menjelaskan tentang alat indera. Oke, dari ibu akan mengakhir ini ibu akan menampilkan tentang alat-alat indera pada manusia. Harap adik-adik menonton video ini dan menyimaknya dengan baik-baik. Baik ya, materi kita sampai hari ini.
maaf atas gangguan di sekitar karena posisi hujan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan terima kasih. Jangan lupa nonton videonya. Hai teman-teman, kembali lagi di Sueb Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang alat indera. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Semoga setelah menonton video ini teman-teman mengerti dan bisa menjawab soal ulangan ataupun ujian yang berkaitan dengan materi alat indera. Tapi sebelum lanjut ke materi, terus dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan hidupin juga lonceng notifikasinya. Alat indera adalah alat untuk mengenal dunia lingkungan sekitar. Alat indera terdiri atas 5 indera yang disebut juga panca indera, yaitu indera penglihatan adalah mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pembau adalah hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari indera penglihatan atau mata. Di sini ada gambar indera penglihatan. Bagian-bagian mata itu ada di gambar. Kita bahas satu persatu dan fungsinya. Yang pertama, kornea atau selaput bening. Kornea atau selaput bening berguna meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya itu akan berakhir pada selaput jala atau retina. Itu adalah kornea. Kornea bisa kita lihat di gambar. Ada di sebelah mana. Nah, yang kedua yaitu iris atau selaput pelangi. Iris atau selaput pelangi terletak di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah disebut anak mata atau pupil. Gunanya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Itu adalah fungsi atau guna iris atau selaput pelangi. Yang ketiga, lensa. Lensa berguna untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Dengan demikian, benda yang dilihat akan tampak jelas. Lensa mata memiliki kemampuan mencembung dan memipih. Kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan disebut dengan daya akomodasi. Bagian yang keempat yaitu badan bening. Badan bening ini berguna untuk meneruskan cahaya yang telah melalui lensa. Bagian selanjutnya yaitu retina atau selaput jala. Retina atau selaput jala ini berguna menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan yang terakhir, saraf mata. Saraf mata berguna untuk merangsang cahaya atau rangsang cahaya ke otak. Itu adalah bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang kedua, indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan indera pendengar. Telinga terdiri atas 3 bagian yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk bagian telinga kita bisa lihat di gambar. Kita bahas dari yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga luar berguna untuk menangkap getaran suara. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri atas selaput pendengaran atau disebut dengan gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, landasan, dan sangurdi. Bila ada bunyi masuk, gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran akan bergetar. Saluran eustasius menghubungkan rongga telinga dan rongga mulut. Bagian yang terakhir yaitu telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian yang disebut tingkap jorong dan rumah siput.
Telinga dalam berguna meneruskan rangsang suara ke otak. Indra yang ketiga yaitu indra pembau atau hidung. Bagian-bagian hidung sudah saya tampilkan di gambar. Bisa dilihat, hidung merupakan indra pembau selain sebagai alat pernapasan. Di dalam hidung terdapat saraf pembau. Rangsang bau yang diterima hidung diteruskan ke otak. Ketidakmampuan indra pembau untuk mencium bau dinamakan anosmia. Penyebab anosmia antara lain, yang pertama terjadinya penyumbatan rongga hidung seperti akibat pilek dan penyakit polip. Yang kedua, gangguan pada saraf indera pembau. Bagian-bagian hidung adalah rambut halus, penyaring udara, rambut halus yang peka terhadap bau, kumpulan ujung saraf pembau, dan yang terakhir serat saraf itu untuk mengirim rangsang bau ke otak. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Lidah terletak di dalam mulut. Lidah merupakan indera pengecap. Saraf pengecap terdapat pada bintil-bintil lidah. Bintil-bintil lidah itu sebuah palipa. Lidah mempunyai bagian-bagian yang peka terhadap rasa tertentu, yaitu di gambarnya sudah ada. Yang pertama, ujung lidah peka terhadap rasa manis. Nah, itu ujung lidah peka terhadap rasa manis. Dan yang kedua, samping lidah peka terhadap rasa asin dan asam. Dan yang terakhir, pangkal lidah. Itu pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Nah, itu adalah bagian-bagian indera pengecap atau lidah. Dan yang terakhir yaitu indera peraba. Itu kulit. Kulit merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Tidak semua permukaan kulit merupakan alat peraga yang sama pekanya. Bagian paling peka adalah ujung bibir dan maksud saya ujung jari dan bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Oke, demikian teman-teman pembahasan materi tentang alat indera. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih.